Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Para tokoh-tokoh yang dihadiri acara pembekalan calon menteri atau wamen dan kepala bidang di Kabinet Prabowo Gibran memakai pakaian serba putih. Nampak suasana di dalam kediaman Prabowo yang berada di Hambalang terlihat cukup padat. Terlihat para tokoh memasuki joglo yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Di antaranya terlihat Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Selain itu, nampak juga ex-Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 Abdul Muti. Juga sebagai informasi, pembekalan dilaksanakan mulai Rabu 15 Oktober sampai Kamis 16 Oktober. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respon dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober mendatang. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap ada di tangan presiden. Ia juga menambahkan proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang, sebab para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan oleh Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara bersama para calon menteri lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menyetujui Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra
untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN menggantikan Budi Gunawan. Hal itu diputuskan usai DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN. Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan hasil fit and proper test tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Oktober, sehingga Herindra bisa dilantik sebagai Kepala BIN baru menggantikan Budi Gunawan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Adapun setelah ini, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Herindra sebagai Kepala BIN. Rapat paripurna dijadwalkan digelar pada Kamis 17 Oktober. Setelah disahkan melalui rapat paripurna, Puan menyebut hasil pengesahan calon Kepala BIN akan diteruskan kepada pihak istana untuk ditindaklanjuti. Rencananya pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN akan digelar berbarengan dengan pelantikan Menteri pada 21 Oktober 2024 mendatang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beredar video aksi penangkapan pelaku pencurian mobil BMW di Tol Semarang, Batang. Dalam video itu, polisi bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan berulang kali agar pelaku menghentikan laju mobilnya. Dilansir dari Tribun Jateng pada Rabu 16 Oktober, pelaku memasang sistem navigasi GPS di mobil korban. Pelaku membuntuti korban selama 1 bulan hingga akhirnya mencuri mobil tersebut ketika pemilik sedang mendatangi hotel mewah di Semarang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korea Selatan diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan 2 Korea. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara.